Ya, Yuk, semuanya. Riza, mohon maaf atas apa ini? Ya, kalau obstacle-nya ya, ya. Oke, ini sebenarnya udah ke-record tapi ntar di-cut aja ya Mas ya. Kita mulai aja ya, biar nggak kemalaman. ya. Mm. Oke, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Malam. Malam, Halo Mbak Nisa. Dani. Gak masih semangat ya dalam rangka menyelesaikan semua tugas latsar kita, tugas kelompok hari keempat, agenda 2 yaitu tentang studi banding ya teman-teman, antar instansi, dalam rangka kita untuk studi banding nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Malam hari ini kita sudah punya tamu nih teman-teman dari salah satu BUMN. Selamat malam Mas Riza, kabar? Selamat malam, Mbak Dani. Alhamdulillah Oke, baik. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Mas Riza mungkin boleh perkenalan singkat aja Mas, sedikit dari instansi mana dan posisinya sebagai apa, sehingga bisa kita undang sebagai apa ini gestar malam ini. Ya, terima kasih, Mbak Dani. Salam kenal. Nama saya Muhammad Riza Ashar. Suaranya cukup jelas ya? Jelas, jelas Mas. Salam kenal. Nama saya Muhammad Riza Ashar. Saya saat ini bekerja di PT Pertamina Persero, di Direktorat Pengembangan Bisnis, khususnya di fungsi aset manajemen. Posisi yang saya tempati saat ini adalah di Officer 1 Asset Operation Head Office. Jadi memang kantor dan saat ini tinggalnya di Jakarta. Wah, oke. Luar biasa. Ini kita agak nyebrang ya teman-teman. Jadi kita belajarnya bukan ke kementerian tapi ke BUMN, tapi core-nya sama ya. Sama-sama berakhlak. Oke. Kalau gitu, ini izin bertanya ini Mas, Riza, itu kan Pertamina itu kan melayani kebutuhan energi nasional ya. Itu bagaimana Mas Riza melihat penerapan berorientasi pelayanan itu agar masyarakat tetap puas? Ya, Pertamina sendiri kan memang adalah perusahaan energi ya. Tapi sepanjang jalan berdirinya Pertamina, kita juga harus menghadapi tantangan dinamika pasar dan dinamika dunia. Pertamina sendiri per 2024-2025 ya, itu kita udah punya tagline Energizing You. Di sini clear bahwa yang menjadi objek atau menjadi target utama kita adalah you, yaitu kepada semua pelanggan yang kami layani di dalam proses bisnisnya. Jadi sebenarnya bentuk nyata dari berorientasi pelayanan adalah sudah terpatri di dalam tagline kita ini, yaitu energizing you, di mana utamanya di sini kita adalah mengantarkan energi, memberikan energi kepada seluruh pelanggan kita agar dapat mencapai target dan tujuannya, baik itu dalam berkehidupan, dalam berbisnis, ataupun berkegiatan. Poin utama dari berorientasi pelayanan ini memang utamanya adalah responsif. Jadi, energizing you ini poin utamanya adalah bagaimana kita bisa berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Ini dan secara praktikalnya kita ini punya call center ya. Secara grup Pertamina kan sebenarnya adalah grup holding yang cukup besar, di mana ada Pertamina Perseronya, ada Pertamina Patraniaganya, ada yang bertanggung jawab atas distribusi BBM produk, ada kilang Pertamina Internasional yang berorientasi kepada proses pengolahannya, ada Pertamina International Shipping yang berorientasi kepada supply chain-nya ya. Namun dalam proses bisnisnya, kalau misalnya kita berharap kepada pelanggan untuk dapat paham bahwa kanal-kanal masing-masing ini yang cukup banyak ya, subholding yang Pertamina, agak sulit. Jadi memang secara proses bisnis kita sudah membentuk call center 135. Nah, call center 135 ini diharapkan dapat menjadi detektor masalah di lapangan. Jadi apabila ada keluhan pelanggan Pertamina Group, jadi tidak hanya Pertamina Patraniaga atau Pertamina PIS atau KPI, itu dapat dilaporkan melalui call center 135, di mana call center ini akan memberikan respons cepat dan dapat meneruskan kepada masing-masing penanggung jawabnya agar dapat ditindaklanjuti.
Kami juga diajarkan bahwa setiap keluhan adalah data untuk perbaikan kualitas layanan dan keadaan suplai BBM atau LPG agar tetap tersedia hingga pelosok. Contoh yang baru-baru terjadi ini ya seperti yang di Sumatera saat bencana memang kita mencoba selalu mengedepankan eh, pelayanan terutama kepada pelanggan-pelanggan kita yang paling membutuhkan. Mbak Bisa atas Anis, suaranya penjelasan. hilang. Halo, apakah suara Ya, saya terdengar? Oke, sudah jelas? terdengar. Oke. Terima kasih Mas Riza atas penjelasannya yang cukup holistik ya tentang PT Pertamina. Benar sih, yang saya tahu memang PT Pertamina Pertamina sendiri itu kan holdingnya banyak sekali ya. Sepertinya kalau bukan orang yang memang bekerja di dalam Pertamina mungkin untuk sulit sih ya untuk membedakan bahwa oh Pertamina yang ini pegang bagian ini seperti itu. Jadi terima kasih sekali untuk penjelasannya Mas. Dari teman-teman apakah ada yang ingin lanjut bertanya? Mungkin Saya, oh, Mbak Agape boleh silahkan. ya, saya ingin bertanya ya kepada Pak Riza, izin, bagaimana caranya Pertamina itu eh, apa mendata atau memonitoring kalau misalkan suatu daerah itu sudah terpenuhi energinya. Itu gimana caranya Pertamina itu memonitoring tersebut? Untuk memonitornya itu sebenarnya kita eh, utamanya dari informasi, Mbak ya. Jadi memang Pertamina itu jaringannya cukup besar. Bahkan kalau misalnya kita bisa membandingkan jumlah kapal yang dimiliki Pertamina atau jumlah kapal yang melayani supply chain BBM kita itu bahkan lebih banyak dibanding armada TNI AL kita. Nah, eh, semua action ataupun semua interaksi ini kan menjadi information dan Pertamina semenjak 2020 tuh sudah mulai sadar bahwa informasi ini adalah dasar kita untuk dapat mengambil keputusan. Nah, Pertamina sendiri sudah membentuk sebuah fungsi khusus, yaitu dulu namanya PIDCC, sekarang sudah bertransformasi menjadi Pertamina Digital Hub. Pertamina Digital Hub ini posisinya adalah sebagai command center. Jadi di sini di Pertamina Digital Hub ini semua informasi yang diterima dari tiap-tiap subholding dikelola, diproses sehingga mendapatkan gambaran besar terkait stok BBM dan bahkan dapat memproyeksikan kelangkaan BBM di tiap-tiap daerah. Jadi memang decision yang diambil atau action yang diambil itu berdasarkan informasi yang memang sudah kita kumpulkan di lapangan. Jadi dengan informasi-informasi yang di lapangan, contoh pergerakan stok BBM di tiap-tiap depot, eh, informasi terkait jumlah stok di tiap depot dan jumlah armada dan transportasinya atau posisinya di mana ini bisa memberikan informasi, gambaran atau proyeksi terkait stok dan kehandalan energi di tiap daerah. Jadi memang dari ketika sudah kondisinya mulai menunjukkan penurunan kapasitas, kita sudah bisa menginformasikan kepada masing-masing subholding atau region bahwa posisinya memang di sini harus segera disuplai stok BBM-nya. Oke, makasih. Makasih Pak Riza. Oke, Pak Rizal nih mau nanya juga nih. Tadi kan terkait karena kita sama-sama tadi poinnya juga sama-sama mengemban akhlak ya, berakhlak itu. eh, saya tertarik tentang akuntabilitas eh, kita secara pribadi ataupun secara company dari perusahaan itu kan Pertamina ini ngelola aset negara kan termasuk yang sangat besar Mas ya. Terus dari situ gimana cara memastikan integritas dari tiap personelnya gitu? Oke. Atau mungkin dari setiap stakeholdernya juga. Mungkin poin ini yang utamanya adalah personil ya. Sebelum sebenarnya dari Pertamina sendiri sudah mengedepankan konsep akuntabilitas, baik dari sebelum adanya core values dalam bentuk akhlak ya. Sebelumnya itu ada P6C, di mana poin itu core values Pertamina sebelum kita bertransformasi menjadi akhlak, di mana salah satunya adalah clean. Eh, Ketika berubah menjadi berakhlak, di mana akuntabel, kita
sebenarnya sudah menjalankan core values itu dan kita transformasikan lagi mengikuti perkembangan zaman. Nah, secara sistem, secara personil sebenarnya ya, pertama-tama di Pertamina sendiri itu punya kewajiban untuk level pejabat tertentu punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN seperti pejabat penyelenggara negara. Di luar level itu kita juga selalu tiap tahun ya, tiap tahun itu selalu mendapatkan sosialisasi terkait gratifikasi. Sosialisasi yang dimaksud adalah terkait definisi gratifikasinya itu apa, definisi terkait suap itu bagaimana, membedakan yang mana yang hitam, putih itu seperti apa. Karena kan ini pendekatannya juga kemarin kita Pertamina dalam proses sosialisasi ataupun penyusunan modul untuk pembelajarannya juga kita dari awal itu dibimbing oleh KPK ya. Jadi kita memang mengacu kepada definisi gratifikasi yang sudah ditetapkan oleh KPK. Selain dari situ, di Pertamina juga terkait prinsip akuntabel juga sudah terdapat sistem spesifik yaitu whistleblowing system di mana dalam prosesnya Pertamina ini telah menunjuk pihak ketiga independen di luar negeri, kalau nggak salah di Singapura ya. Jadi memang semua laporan yang terkait whistleblowing ini, apabila perwira Pertamina, mungkin perwira Pertamina ada penyebutan untuk pekerja-pekerja Pertamina ya. Apabila menemukan ketidaksesuaian prosedur atau tindakan-tindakan yang mungkin jatuhnya tindak pidana atau hal-hal yang istilahnya melenceng, dapat melaporkan di whistleblowing system tersebut dan diproses laporan tersebut secara independen. Jadi tidak ada intervensi di dalamnya. Oh, berarti terkait ini cukup prosedural juga ya, karena memang diawasi ketat dari tahapan pembuatannya Benar. hingga implementasinya pun, bahkan ketika ada kendala semuanya dilakukan secara sistematis, prosedural juga ya. Oke, Ya, terima kasih banyak ya Farida. Mbak Anissa, boleh satu pertanyaan lagi? Oh, boleh, boleh. Silakan. Baik, saya ingin bertanya nih ke Mas Riza. Dunia energi itu kan dinamis sekali ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih cara Pertamina itu memastikan Mas Riza dan tim-timnya ini tetap kompeten seperti itu, Pak? Seperti itu, Mas Riza. eh, kebetulan saya juga pernah bekerja di beberapa company selain Pertamina ya. Pertamina sendiri menurut saya ada satu company yang sangat-sangat mengedepankan pengembangan kapabilitas atau kompetensi pekerjanya. Pertamina sendiri secara internal sudah memiliki fungsi spesifik yaitu Pertamina Corporate University yang bertanggung jawab terhadap pengembangan atau pembelajaran kepada pekerja-pekerjanya. Jadi memang eh, untuk memastikan kompetensi pekerja ini eh, mencukupi atau dapat dikembangkan, Pertamina itu tiap tahun ada namanya penilaian kapabilitas. Jadi nanti outputnya berupa spiderweb. Spiderweb ini akan menyesuaikan orang kepada posisi yang ditempatinya. Contoh misal saya di Asset Operation Head Office, skill set yang saya butuhkan itu misalnya seperti building management, project management, legal contracting, dan komunikasi serta negosiasi. Nanti di situ ada proses penilaian di mana ketika proses penilaian ini terjadi akan keluar output berupa spider web yang menunjukkan poin strong point saya di mana, weak point saya di mana dan istilahnya dan pelatihan yang dapat dilaksanakan. Ini kan memang asesmen di awalnya ya. Terlepas dari itu, Pertamina juga mengedepankan pengembangan kompetensi berbasis aspirasi. Jadi tiap tahun itu kita memang diberikan goals. Goalsnya ini ada berbentuk secara matriksnya adalah running hours. Learning hours ini tuh bisa dikonversikan dari kita pelatihan atau kita coaching atau kita assignment khusus. Nah, pelatihan yang dimaksud ini juga dapat dipilih oleh tiap-tiap pekerja berdasarkan posisinya dan juga berdasarkan aspirasinya. Contoh saya itu di tahun ini tahun lalu itu mendaftarkan di project management dan sudah mendapatkan pelatihan untuk persiapan Certified Associate Project Management dan learning hours yang tadi berupa matriks pengembangan diri tersebut menjadi KPI masing-masing pekerja.
Nah, KPI masing-masing pekerja ini tidak hanya menempel pekerja, tapi juga menjadi KPI fungsi atau Key Performance Indicator fungsi, dan KPI ini bisa tertarik sampai ke direktur. Jadi, pertanggungjawaban atas pemenuhan landing hours ini eh, naik dari level pekerja sampai setingkat direktur. Jadi, apabila contoh di saya di Direktorat Penunjang Bisnis, apabila ada pekerjanya atau secara fungsi, secara menyeluruh, landing hours-nya di bawah dari target, itu menjadi tanggung jawab Direktur Penunjang Bisnis untuk meningkatkan landing hours ke depannya atau memberikan perhatian yang sesuai. Terima kasih, Mas Riza. Saya nanya lagi ya teman-teman ya. Nah ini kan saya yakin ya Mas, kami berempat aja nih yang kelompok kecilnya latar belakang kami ini beda-beda nih. Saya yakin di Pertamina itu luar biasa apa ya diversity-nya ya Mas ya. Nggak cuma dari segi latar pendidikan dan daerah, mungkin ada age gap juga pasti di sana ya yang cukup besar seperti itu. Eh, Menurut Mas Riza, dari experience yang Mas Riza sudah punya selama bekerja di Pertamina, gimana sih cara Pertamina sebagai sebuah company itu bisa menjaga keharmonisan para pekerjanya? Mungkin menjaga harmonisan salah satunya dari core values ini sendiri, berakhlak. Sebenarnya visi atau core value sebuah organisasi itu utamanya adalah untuk menyeragamkan eh, sudut pandang atau perspektif para pekerjanya ya. Jadi ketika berakhlak ini diinternalisasi kepada tiap pekerja, jadi menghilangkan silo atau ego sektoral di tiap pekerja. Contoh, selain masalah orang yang beragam, kita juga kan sebenarnya secara penempatan siap ditempatkan di mana saja. Di latar belakang saya sendiri juga mungkin Mbak Anies cukup paham ya bahwa saya juga kalau ngomong latar belakang saya juga dari Tanjung Pinang orang dan hitungannya juga minoritas ya jatuhnya ya dari perbatasan bekerja di Pertamina ditempatkannya juga saya sudah merasakan penempatan di Refinery Unit 2 Dumai di kilang Pertamina Internasional di Marketing Operation Region 1 Pertamina Pataniaga dan sekarang di Pertamina Persero. Jadi saya sendiri secara garis karirnya sudah merasakan dua subholding dan holding dan ditempatkan di daerah yang memang secara latar belakang banyak berubahnya ya. Dan dengan adanya internalisasi core values ini sebenarnya memudahkan saya untuk dapat bekerja sama baik di lintas fungsi ataupun di internal fungsi dimanapun saya berada. Jadi memang dan selain itu, program diversity dan inclusion ini juga memang di Pertamina itu saya juga menemukan banyak orang-orang dengan berbagai latar. Ada yang dari triple minority, ada orang yang memang sudah majority statistically ya memang ada banyak di Indonesia. Nah, dengan adanya internalisasi core values ini memudahkan kita untuk berkolaborasi sih sebenarnya. Langsung kena ya ke core value yang selanjutnya, Ya, kolaborasi gitu. Nah, oke nih siapa lagi dari teman-teman yang mau bertanya? Saya dulu Mbak. Silakan Mbak Agape. Mungkin terakhir ya Mas, saya nanya dari saya. Nah, kan kalau kami di Kemendikbud itu kan eh, seringkali ini ya Saintek Mbak. pengabdian atau penelitian itu kadang di luar jam ya Kemendikti Saintek di luar jam perkuliahan, di luar jam kerja. Nah, tapi kami harus melaksanakan itu. Nah, kalau dari Pak Riza sendiri itu bagaimana memaknai sebuah loyalitas gitu, Mas? Dan loyalitasnya itu yang seperti apa gitu? Karena kalau kami dari Kemendikti Saintek kan Tridharma. Kalau dari Pertamina apa ya, Mas ya? kalau dari eh, maksudnya dari Pertamina ini apa gimana, Mbak? Maksudnya Mungkin saya bisa seperti jelasin. apa? Apa penugasannya Oh, ya. di luar jam kerja atau bagaimana? Ya, Atau sebenarnya apa ada? harapan ya sebenarnya harapan kita kan Iya. bekerja ya bisa tercapai work life balance ya. Gimana ketika jam kita sign out, kita sudah tidak ada pekerjaan lagi, sudah bisa hidup dengan hidupnya masing-masing. Tapi memang kembali lagi di
Pertamina khususnya ya, eh, ada circumstances di mana pekerjaan itu memang harus kita penuhi di luar jam kerja yang sudah disepakati. Contoh mungkin saya itu pernah beberapa kali waktu di Refinery Unit 2 sempat menjadi tim Puskodal. Puskodal itu adalah pusat tim yang menangani kondisi darurat. Jadi ketika ada kebakaran kilang, kita harus siap sedia walkie-talkie atau HT dan siap support untuk pelaksanaannya, bahkan termasuk memadamkan apinya. Eh, Untungnya waktu saya jadi tim Puskodal tidak tidak terjadi apa-apa ya. Selain dari situ juga setelah dari Revenue Unit 2, waktu saya di eh, Marketing Operation Region Sumbagut atau di MOR 1 ya istilahnya lama, yaitu yang membawahi 5 provinsi dari Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, itu pas kebetulan saya di kantor regionnya, jadi di kantor pusat regional di Medan. Tapi ketika di region ini kita juga diberikan tanggung jawab untuk mengawal satgasus atau satgas khusus saat-saat peak season ya. Contoh, kalau nah kebetulan di Muar Satu atau di area Semanggut itu kita kebagian masyarakat yang cukup beragam. Beragam dalam artian ketika peak season dalam bentuk Idul Fitri, ada beberapa area yang memang mayoritas Muslim, jadi memang kita diberikan tanggung jawab Satgas Idul Fitri, di mana kita harus standby 24 jam sepanjang full libur Idul Fitri itu untuk memantau stok dan supply BBM di 5 provinsi yang kita bawahi. Nah, memang ketika kita diberikan tanggung jawab Satgas itu, kita memang tidak bisa, memang harus di standby di region, kita harus monitor stok BBM di tiap-tiap depot, di tiap-tiap provinsi. Di Sembagu itu kalau nggak salah ada sekitar 22-an depot. Dan kebetulan waktu itu saya juga sempat kejadian longsor di Sumbar ya. Kebetulan Sumbar salah satu provinsi dengan akses jalan yang cukup rumit. Waktu itu sempat kejadian longsor di Kabupaten 50 kota. Jadi memang waktu itu kita full standby 24 jam, koordinasi dengan Polres, Polsek, dan TNI untuk membantu proses penyaluran BBM ke area Sumbar agar tidak terjadi kelangkaan BBM. Jadi memang kondisinya kita berharap pekerjaan kita tuh bisa work-life balance, bisa sign off di jam yang seharusnya, tapi memang tiap-tiap pekerjaan ada circumstances khusus di mana kita memang harus mengedepankan kepentingan eh, perusahaan, instansi ataupun negara ya, untuk memastikan tujuan dari organisasi tersebut tercapai. Baik, makasih Pak Riza. Berarti memang mungkin tiap divisi itu eh, beda-beda gitu ya, kayak apa namanya? Ya, Apa namanya itu? Beda-beda eh, hal-hal tidak terduganya gitu. ya circumstances beda-beda dan memang kita terbiasa lah dengan kondisi tersebut. Tapi Pertamina sebagai instansi juga cukup baik menghadapi circumstances begitu. Misal contoh ketika kita sudah selesai Satgas Idul Fitri atau Nataru, biasa kita diberikan hak cuti istirahat lah setelah orang-orang pada mudik ketemu keluarga, kita akhirnya gantian yang mudik ketemu keluarga. Terima kasih Pak Riza. Masih ada dari teman-teman yang mau bertanya? Mas Ramdan mungkin? Masih Bu Anissa, mau izin bertanya juga ke Pak Riza ini. Terkait ini kemarin kan ada beberapa hari yang lalu di materi kami ada salah satu CPNS yang sedang membahas tentang transisi energi, Pak Riza. Salah satu energi hijau kan. Mungkin ada yang bilang juga, kalau saya ingat saya kemarin ada yang nyebut juga green carbon ya, kalau nggak salah ya. Nah, mungkin istilah general kita ambil saja di energi hijau. Nah, ini kan juga pasti terkait dengan perusahaan ini juga terkait dengan prospek perusahaan terkait ini. Itu bagaimana Pertamina ini sama dengan karyawan berikut juga stakeholdernya beradaptasi dengan perubahan besar global seperti ini, Pak. Baik, Mas Fernand, memang eh, mungkin
dari sisi masyarakat umum melihatnya Pertamina itu sebagai perusahaan migas ya. Tapi sebenarnya Pertamina itu merupakan perusahaan energi dan visinya Pertamina memang menjadi world class energy company. Jadi memang kita tidak hanya memang mayoritas sekarang bisnis utama kita adanya di migas, tapi sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang belakangan ini kita sudah mulai bertransformasi mengedepankan atau menjelajah renewable energy. Sebagai contoh, kita juga udah beberapa punya anak perusahaan yang bergerak di renewable energy. Contohnya adalah Pertamina Geothermal, di mana di Lampung kok nggak salah ada ya geothermal plant-nya di Lahendong, di Sulawesi Utara, dan ada juga Pertamina Power Indonesia di mana yang di mana orientasinya mengembangkan renewable energy di bidang yang lain selain geothermal, contoh di solar. Kita juga sudah coba beberapa membuat solar plant, baik mungkin secara garis besar di tanah-tanah Pertamina yang vakan, atau kita juga mencoba bekerja sama dengan Pertamina Retail menggunakan atap SPBU sebagai solar plant untuk listrik konsumsi di TTP SPBU. Nah, sebenarnya kan bentuknya adalah bentuk eh, paling pragmatis ya. Secara garis besarnya, Pertamina sendiri juga mungkin dari masyarakat umum sudah bisa melihat ada penggunaan B30 dan sebenarnya kita juga sudah mengembangkan B100 ya, di mana solar yang menggunakan full bioetanol. Nah, dari terkait adaptasi ini juga memang sebenarnya Pertamina itu sudah adapt mencoba adapt dari sekitar bahkan dari sebelum saya di Pertamina itu kita udah banyak bergerak ke renewable energy. Tapi memang proses itu kan cukup panjang ya. Kita juga di sini Pertamina mencoba mengembangkan kapabilitasnya baik secara organisasi maupun secara manpower atau human resources-nya. Bentuk nyatanya mungkin sudah dibentuk direktorat baru per tahun lalu ya, Direktorat Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis, di mana kita mencoba mengcaptive potensi-potensi pasar atau market-market baik itu renewable energy ataupun market energi lainnya untuk mengembangkan bisnis Pertamina ke depannya. Oh iya, baik, baik Pak Riza. Berarti memang kalau untuk penyesuaian setiap personal atau bukan dalam lingkup perusahaan terhadap suatu perubahan global memang tidak bisa dipungkiri ya kalau memang butuh waktu yang cukup lama ya. Tapi memang dari dari segi struktural pun perusahaan manapun pasti harus tetap beradaptasi ya dengan dengan menyusun strategi baru seperti itulah ya. Benar, kalau kata pepatahnya, adapt or die. Ah Jadi iya, kita iya benar. harus, Added or die bisa jadi do or die juga ya. iya, Oke, terima kasih baik Pak Riza. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ini aja kali ya Mas ya. Ini kan tadi karena apa ngomongin masalah adaptability ya dan terus tadi Mas Riza juga bilang kalau ya even sifat sifat adaptif itu kan nggak bisa langsung instan ya, perlu perlu proses gitu. Mungkin kalau di kita realnya nih kalau di akademisi ini mungkin kita bisa ngomongin hibah kali ya Mas ya. Hibah ini kan Mm-mm. kita bertahap ya. Hibah tuh kan kita nggak bisa yang langsung penelitiannya tiba-tiba Iya. langsung apa penelitian terapan gitu kan nggak bisa ya. Kita Mm-mm. harus mulai bertahap dari apa namanya penelitian dosen pemula, terus dari sana aja kita udah harus punya roadmap setidaknya 5 tahun ke depan itu penelitian kita mau dibawa kemana, baru kita nanti bisa apa mencoba hibah-hibah lain yang lebih tinggi seperti itu. Jadi memang ya, mungkin kalau dibawa ke tempat kita, saya bisa simpulkan ya, even penelitian kita sendiri pun, kan kalau dalam penelitian tuh ada ini ya, apa ya saya bilangnya, kalau dulu tuh dosen-dosen saya bilang, penelitian itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi even kita melakukan penelitian itu dipublish pun itu kadang tuh belum tentu benar gitu loh, masih tetap aja ada salahnya dan itu kan kalau kita kalau di Kemdikti kan sekarang tagarnya adalah berdampak ya, di mana Iya, dampak itu ujungnya yang diharapkan adalah hilirisasi riset ya. Tapi kan jalan untuk menuju hilirisasi riset itu kan panjang sekali ya.
gitu. 5 tahun tuh belum tentu penelitian kita juga pada akhirnya bisa terhilirisasi dengan baik seperti itu ya. Mungkin Hmm. kurang lebih kalau tempat kita seperti itu. Apa sih dulu istilahnya? Teknologi readiness level ya? Apa itu yang Teknologi. Readiness Ah, level ya tentang bukan berarti adaptability terkait teknologi ya, perkembangan teknologi dari 4.0 ke 5.0 nggak salah ya, Pak ya. benar. Nah, Teknologi readiness level ini ya dari ketika kita nemu di awal sampai bisa terindustrialisasi kan memang panjang. Jadi ya, memang iya, tidak betul. harapannya kan orang banyak instan ya. betul Iya benar. betul. Ada Nah, yang sebenarnya ini ya Pak Riza, ada sih kadang yang agak nggak tahu ya, mungkin sama teman-teman lain, cuman kalau saya mungkin agak nyelekit ya, dengernya itu kayak ngapain sih gitu penelitian-penelitian gitu kan, berakhir hanya jadi dokumen aja, hanya hmm, menjadi paper doang gitu. Padahal ya itu basis kita untuk bisa mengembangkan loh gitu. Tanpa penelitian dasar tuh kita nggak bisa kita mengembangkan lebih jauh gitu. Karena dari penelitian dasar tuh kita bisa nyimpulin ini penelitian layak nggak sih untuk dilanjutkan atau enggak gitu. Even kalaupun hasilnya salah, ya itu tadi kita nggak tahu itu salah kalau kita belum nyoba gitu. iya, Menurut benar. kalau saya pribadi nilai kadang kalau mungkin ya orang awam ya gitu, kadang kalau ngomong itu agak-agak nyelekit ya gitu. Mm-mm. Ya mereka karena mikirnya kita kita cuma neliti, neliti sama neliti aja. Padahal kan di balik itu tadi yang dibilang Bu Nisa, kita ada roadmap. Roadmap ini kan kalau bagi saya pun ini kan proses stacking ya. Kita lagi numpuk nih, lagi menumpuk Betul. menumpuk bangunan. Gimana cara bangunan ini bisa dilihat orang dan bermanfaat sama orang. Nah jadi ketika memang udah nyampe roadmap kelima, udah sampai 5 tahun itu dan memang sudah bisa ditargetkan dengan baik. Nah itu baru implementasi besarnya di situ karena kita sudah banyak stackingnya di situ kan. Jadi mungkin memang di roadmap tahun ketiga, tahun kedua memang belum terlalu terlihat dampaknya. Cuman kan mungkin di tahun kelima dan seterusnya itulah di situ udah mulai terlihat lah. Maksudnya gimana kepakaran dan bidang yang kita ambil ini tuh kita udah mulai tahu loh celah untuk berdampaknya seperti apa ke masyarakat kayak gitu. Betul, betul, setuju, setuju. Poin ini juga sebenarnya adalah bagian dari ya kita juga sebenarnya dari Pertamina sendiri cukup paham posisi begini. Sebenarnya kan untuk mencapai hilirisasi tersebut kan kuncinya sebenarnya ada di industri ya. Di sini Pertamina juga sebenarnya berperan aktif sih, di mana kita juga banyak mengcapture atau mencoba utilize hasil-hasil penelitian di universitas atau institut-institut teknologi yang ada di Indonesia untuk dikembangkan dalam bentuk produk. Jadi contoh yang tadi itu adalah B100 tadi itu juga merupakan produk kerjasama sih. Hmm. Pak Riza, mumpung masih ngomongin tentang ini ya. Tadi saya tertarik tentang ini, renewable energy. Dan selain biotermal, biosolar atau solar solar plant ya, itu ada nggak tentang pemanfaatan biomass gitu? Sejauh ini sih masih belum ada sepahaman saya ya. Mungkin baru bergerak ke arah sana, tapi memang posisinya mungkin secara eh, ya di satu sisi mungkin saya tidak cukup capable atau tidak menempati posisi yang bisa menjawab pertanyaannya secara rinci. Tapi sepemahaman saya memang masih belum ke arah sana karena mungkin Eh, secara komersialisasi atau secara industri masih belum mencapai readiness level yang mencukupi. Berarti memang fokusnya sekarang lebih ke ini ya, biosolar ya, yang hype di Pertamina. Sebenarnya sih bukan eh, hype ya, lebih tepatnya yang paling bisa cepat kita deliver kepada paling ready untuk menjadi produk yang kita tawarkan kepada masyarakat atau kepada pelanggan. Tapi memang selain itu yang paling besar sih kita ada di geothermal ya. Bahkan geothermal kita tuh salah satu yang paling besar kapasitas yang dihasilkannya kalau nggak salah di Indonesia ya. Hmm. Dibanding kompetitor kayak Geodipa, PLN, termasuk paling besar kalau nggak salah di PGE. Oke, terima kasih Pak Riza. Akhirnya Mas, boleh ya Mbak Nisa? Ya, silakan. Saya ingin bertanya ke Mas Riza nih mengenai upaya pencapaian target dan visi organisasi di sana. Nah, menurut Mas Riza ini seberapa krusial sih peran kolaborasi antara individu maupun antar bagian di sana? Bisa Mas Riza ceritakan gimana kolaborasi tersebut dibangun dan sejauh mana dampaknya terhadap kinerja organisasi? Gitu. Silakan, Mas Riza. Sebenarnya target organisasi ini kan ya kebetulan Pertamina itu adalah BUMN.
Jadi kalau ngomongin target secara kacamata kudanya ada dua, dari segi profitabilitas dan pelayanan kepada negara ya. Dari sisi profitabilitas sendiri sebenarnya kalau yang tadi kita banyak diskusi soal pengembangan lini bisnis renewable energy, salah satu untuk meningkatkan competitiveness-nya Pertamina adalah di cost optimization. Ini mungkin yang paling digaungkan oleh direktur yang sebelumnya yaitu Bu Nike dan komisaris utama sebelumnya yaitu Pak Ahok ya. Jadi salah satu cara paling dapat memberikan efek kepada profitability sebuah perusahaan adalah cost optimization, di mana di mana cost optimization itu adalah upaya untuk mengurangi cost atas operasi atau sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya. Nah, bisnisnya Pertamina ini mungkin kalau untuk utamanya adalah di arus minyak ya. Arus minyak ini kan ada proses eksplorasi dan eksploitasi atau pengambil minyak lifting yaitu di hulu, di upstream, lalu dilanjutkan ke proses refinery di unit-unit kilang kita yang ada 6 di seluruh Indonesia, lalu dilanjutkan kepada proses distribusi di depot-depot di seluruh Indonesia. Nah, terkait masalah upaya untuk cost optimization ini, sebenarnya core-nya adalah bagaimana tiap lini bisnis ini atau tiap bagian bisnis ini, baik itu yang di upstream, middle stream, sama di downstream, bisa berkolaborasi dengan baik. Contoh, gimana caranya, eh, kalau ngomongin proses arus minyak ini kan otomatis kalau kita sederhanakan atau kita dangkalkan adalah cost untuk lifting, cost untuk ngolah, dan cost untuk ngangkutnya. Nah, semua ini bisa kita tekan cost-nya atau bisa kita optimalkan apabila terdapat kolaborasi antara tiga lini bisnis ini. Contoh misalnya liftingnya di Kalimantan, otomatis secara idealnya ya minyak tersebut langsung kita olah di refinery unit refinery unit di Balikpapan, di mana setelah itu dibawa oleh Pertamina Patraniaga untuk melayani di area Balikpapan. Proses-proses ini untuk dapat menekan cost-nya memang perlu kolaborasi antara tiga lini bisnis ini sih. Selain dari itu mungkin eh, terkait harus di luar terkait masalah kolaborasi antara lini bisnis, seperti yang sempat saya sampaikan, contoh waktu kita kejadian longsor di 50 kota di saat puncak-puncaknya distribusi penggunaan BBM waktu Idul Fitri, di situ kita juga mesti kolaborasi tidak hanya di internal Pertamina tapi juga dengan lembaga atau instansi lain. Kita berkoordinasi dengan Polres di mana untuk membantu proses penyaluran rantai pasok energi agar tidak terputus. Ada juga dengan TNI, ada juga dengan PLN atau bahkan BUMN-BUMN lainnya. Jadi memang kolaborasi baik itu internal ataupun eksternal itu memang salah satu core values yang kita butuhkan untuk mencapai target organisasi. Ya, gimana Mbak Rahel? Oke, Mas Riza, terima kasih. Jawab Mbak Rahel pertanyaannya. Oke, Terjawab, Mbak Anissa. Terima kasih ya, Mas Riza. terima kasih sekali nih dari penjelasan yang luar biasa dan cukup holistik. Kita malah jadi ikut belajar ya Pertamina itu company yang seperti apa gitu. Mungkin banyak dari kita juga taunya ya Pertamina migas ya, padahal sebenarnya lini bisnisnya itu cukup banyak seperti itu. Jadi ya mungkin kesimpulannya nih sebelum kita tutup, untuk menjadi organisasi yang unggul itu adalah dengan menyatukan visi perusahaan dengan perilaku pegawainya ya Mas Riza melalui nilai-nilai yang berakhlak tadi ya. Ya, memang target organisasi bisa dicapai apabila kasarnya sebuah mesin gearnya itu bisa jalan dengan benar ya. Biar Betul. gearnya ini bisa berjalan dengan mulus, olinya adalah internalisasi core values ini tadi, yaitu berakhlak. Oke.
Oke, sip. Oke. Jadi walaupun kita beda instansi, core values kita sama ya, teman-teman. Jadi intinya adalah ya kalau Mas Riza internalisasinya itu adalah di Pertamina, kalau kita di Kemendikti Saintek yang mana ini juga afirmasinya nanti kita di satker masing-masing ya. Ini untuk saya dan Mbak Agape kita ada di ITERA, dan untuk Mas Ramdan dan Mbak Rahel afirmasinya di satker masing-masing itu di Unila seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di ujung ya, di acara, bukan acara ya, di ujung apa ini, diskusi kita malam hari ini. Terima kasih sekali nih untuk Mas Riza yang sudah mau menyempatkan waktunya di malam hari ini, kita ganggu ya. Maaf ya Mas Riza. Siap, senang bisa membantu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Riza. Oke, teman-teman dan Mas Riza, diskusi malam ini cukup menarik ya. Semangat terus latsarnya untuk kita para pejuang latsar. Terima kasih untuk Mas Riza sudah mau menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Saya tutup teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak Terima Riza. kasih Mas Riza. Ya, Terima kasih Mas Reza. sama-sama.